Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Riki Martono. Saya akan membahas topik Industri 4.0 sebuah evolusi yang akan menjelaskan bahwa Industri 4.0 adalah sebuah evolusi dari peristiwa industri sebelumnya. Nah, kita lihat di sini, ini ada 4 generasi dari revolusi industri. The first, the second, the third, and the fourth. Ya, dari ilustrasi ini saya menggunakan sumber seperti yang tertera di sini. Nah, saya akan jelaskan satu persatu, Bapak Ibu, sehingga kita bisa paham bahwa industri 4.0 ini adalah sebuah evolusi yang sebenarnya sudah dimulai sejak lampau dan berevolusi sampai hari ini. Ya. Pertama, dimulai dengan industri 1.0 yang dimulai ketika masa revolusi industri di Eropa pada abad ke-18. Waktu itu, masyarakat Eropa memikirkan bagaimana cara memproduksi barang dan untuk mengolah lahan pertanian dengan hasil lebih banyak dan sepenuhnya tidak tergantung pada tenaga manusia maupun hewan. Kenapa sih? Ya, kalau tenaga manusia lama-kelamaan kan ada batasnya. Hewan pun yang menarik bajak di lahan pertanian bisa seketika malas kerja. Lama-kelamaan lelah, mati, dan dagingnya kalau dimakan juga keras. Kenapa? Ya karena selama hidupnya kan kerja, jadi ototnya semakin keras. Kira-kira seperti itu. Selain itu, hewan untuk menarik gerobak di jalan pun juga sering buang kotorannya di jalan. Gitu. Jadi manusia kemudian menemukan cara yang lebih efisien, yaitu menggunakan uap. Sehingga muncullah mesin uap dan lokomotif yang digerakkan dengan tenaga uap air. Ya, jadi ada mekanisasi dengan water power dan steam power pada generasi pertama. Dengan ditemukannya mesin uap, perdagangan tentu lebih cepat, lebih banyak dikirim, dan juga tidak mengotori jalanan dengan kotoran hewan. Nah, tapi manusia terus berpikir bagaimana caranya sih menghasilkan sebuah produk atau mengolah lahan pertanian dengan cara yang terus lebih efektif. Ya, kemudian ditemukanlah mesin-mesin produksi manufaktur pada generasi kedua ini untuk memproduksi produk dalam jumlah besar. Misalnya mobil, barang elektronik, ya, dalam jumlah yang banyak atau mass production, assembly line, kira-kira seperti itu. Tentunya pekerjaan ini bisa lebih baik dan lebih presisi dibandingkan kalau dikerjakan secara manual oleh tangan manusia, ya. Tapi ya tetap manusia tetap berpikir untuk inovasi dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, ya. Nah, pada generasi kedua ini munculnya kira-kira sekitar akhir abad 19 sampai awal abad 20 lah kira-kira ya. Nah, kemudian dalam evolusi berikutnya ditandai dengan munculnya industri 3.0 ditandai dengan penemuan semikonduktor dan otomasi sebagai kelanjutan dari pemanfaatan gelombang listrik. Ya, karena listrik kan juga sudah ditemukan untuk membuat bola lampu dan sebagainya. Proses produksi dan pekerjaan manusia mulai digantikan dengan mesin yang lebih canggih nih di generasi ketiga. Komputernya juga ukurannya semakin lama semakin kecil dan semakin efisien ya. Nah, tapi kita jangan ngebayangin komputer yang zaman dahulu kan pertama-tama itu mungkin segede kamar ya. Ya itu juga termasuk kemudian lama-lama berevolusi menjadi lebih kecil ukurannya tapi kemampuannya justru menjadi lebih besar. Nah, kemudian bukan hanya untuk memproduksi barang nih. Otomasi dan penemuan komputer ini dimanfaatkan untuk pengiriman informasi jarak jauh, misalnya mengirim email, yaitu didukung dengan teknologi internet. Ya enggak? Nah, teknologi internet ini kemudian mendukung apa yang disebut yang kita pahami dengan industri 4.0, yaitu munculnya cyber physical system, di mana mesin dan teknologi dihubungkan dengan gelombang internet. Mesin dapat bekerja otomatis, memonitor proses. Bahkan sampai tahap tertentu, mesin dapat melakukan sendiri perbaikan yang diperlukan. Nah, gimana tuh? Ya, untuk itu kita bisa lihat ke berbagai referensi ya, bagaimana caranya mesin memperbaiki dirinya sendiri. Nah, pada cyber physical system atau industri revolusi yang keempat ini, gelombang listrik dan gelombang internet dimanfaatkan manusia untuk mempermudah pekerjaan dan menghasilkan barang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih presisi. Nah, kita lihat di sini kan gelombang internet nih. Nah, di atas ini kan simbol-simbol internet ya.
Kalau kita lihat di gadget atau di HP kita atau di laptop, begitu juga mesin yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan teknologi internet, dihubungkan dengan mesin masternya ibaratnya ya, sehingga mesin utamanya itu bisa memerintahkan mesin-mesin produksi untuk bekerja sendiri. Nah, itu semua dihubungkan dengan teknologi internet. Dan memang teknologi internet sendiri kita lihat sudah banyak di kehidupan kita. Nah, apa sih yang mempercepat dari revolusi industri 4.0 ini? Yang pertama adalah konektivitas analisis data. Internet ini ada di mana-mana dalam kehidupan kita. Perusahaan pun akhirnya memanfaatkan konektivitas data untuk dianalisa. Untuk apa? Untuk mendukung strategi marketing dan penjualan mereka. Data setnya itu ada banyak banget Bapak Ibu. Di berbagai negara, di berbagai kota, dengan penjualan berbagai macam produk dan berbagai macam harga, segmen masyarakat, segmen konsumen, dan sebagainya. Ya. Kemudian didukung juga dengan human machine interaction. Ya, mesin dan human juga ada interaksi untuk menghasilkan produksi yang lebih baik. Ya. Ketiga sekali lagi adalah IoT atau Internet of Things. Ini adalah ya tadi kita lihat ya, berperan mengirim informasi yang akurat dan real time serta menjadi penggerak bagi mesin-mesin produksi untuk bekerja sendiri, bekerja otomatis. Semua informasi dan data ini dikelola menggunakan teknologi cloud ya. Jadi memang erat hubungannya industri 4.0 dengan adanya teknologi cloud. Nah, kita lihat di sini nih beberapa contoh ilustrasi. Nah, saya ambil dari sumber yang tersedia. Ini beberapa manfaat yang bisa kita lihat nih Bapak Ibu dari adanya teknologi atau industri 4.0. Pertama, labor, tenaga kerja. Worker spends time documenting proses itu lebih sedikit karena digantikan oleh mesin dan sudah real time. Ya. Kalau manusia kan ya biasalah, sedikit-sedikit males, capek, bosan. Apalagi pekerjaannya berulang, maka dialihkan kepada mesin. Quality-nya gimana? Kualitasnya tentu lebih baik. Kenapa? Ya karena mesin dapat bekerja menghasilkan produk yang presisi dalam jangka panjang. Kalau manusia kan harus diselingi istirahat. Ya, kadang-kadang dia juga mut-mutan. Ya. Nah, dalam sebuah rantai pasok, perusahaan yang besar dia bisa link and match supply and demand karena dia punya data analisis ya, data yang begitu besar, konektivitasnya begitu kompleks, dia rangkum, dia rekap dan dia olah untuk strategi penjualannya. Nah, ini manfaat lain kalau kita lihat di sebuah produksi ya. Ini ada produknya. Kita lihat ada mesinnya menggunakan internet ya, ada simbol internet. Ada tenaga kerja tetap ada ya. Tentu semuanya banyak manfaatnya. Ini kita lihat di sini aja ada 5 manfaat. Pertama lebih efisien ya. Kemudian lebih safety karena produk dan mesin dan manusia nggak akan saling tabrakan ya, pasti dong. Kan ini sudah terarah semuanya, tapi tetap manusia ada yang, nah ini nih, nah, masternya mesin ya di sini, dia yang mengontrol semua mesin. Dengan teknologi internet tadi, dengan gelombang internet, mesin akan berjalan dengan sendirinya. Kan bagus tuh, ya nggak? Jadi ada banyak nih manfaatnya. Sebenarnya prosesnya sudah dilakukan berapa puluh tahun lalu. Cara pikirnya, konsepnya sudah ada. Tapi saya lagi berevolusi. Kalau dulu menggunakan uap sebagai sumber energi, kemudian mesin manufaktur menggunakan listrik misalnya, tenaga listrik atau minyak, ya, bensin gitu. Kemudian berikutnya menggunakan informasi, menggunakan gelombang untuk menggerakkan atau memonitor pergerakan produk. Kira-kira kan seperti itu. Kita lihat ini seperti perawatan pesawat terbang. Jadi setiap pesawat terbang itu dipasang semacam alat atau GPS supaya kita bisa mendeteksi ini pesawat kapan dipakai, jarak tempuhnya berapa, naik turun ketinggian berapa dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk keamanan pesawat itu sendiri dan juga untuk memonitor ini kapan nih saatnya si pesawat harus di-maintain. Mesin produksi manufaktur, nah tadi contohnya sudah ada ya. Nah, semuanya tuh dipasang tuh peralatan-peralatan yang menghubungkan mesin antar mesin ya kan, jadi bisa kolaborasi untuk produksi yang lebih efisien. Ada juga GPS pada truk dan taksi ya. Jadi ini kalau teman-teman kalau kita naik taksi ada GPS-nya tuh sebenarnya.
Jadi si perusahaan taksi bisa memonitor di taksi dikemudikannya dengan benar atau enggak nih. Ya. Kalau benar, mungkin dia poinnya lebih baik, ya nggak? Kalau dia suka ngerem mendadak, ngebut, wah itu poinnya jelek, ya kan? Untuk truk emang ada, Pak? Ada. Truk pun dipasang GPS. Supaya apa? Supaya kita bisa memonitor pergerakan truk. Bener nggak dia mengirim barang dari A ke B? Jangan-jangan dia suka mampir dulu di mana di tengah jalan. Nah, itu kan bisa ketahuan. Ya. Juga ada real-time data penjualan. Nah, pada saat kita ke minimarket misalnya atau kita belanja online, itu semua data pembelian kita kan direkam. Direkap oleh perusahaan. Diolah datanya untuk apa? Satu, memonitor penjualan. Memonitor stoknya masih ada nggak nih di minimarket nih. Kalau udah mau habis, kita kirim. Memonitor apa lagi? Mungkin ada nggak sih dampaknya diskon terhadap suatu produk? Apakah kalau di diskon lebih laku atau enggak? Data apa lagi? Ya, kita rekap lagi apa yang laku nih. Produk apa yang laku di setiap kota atau setiap kelurahan dan sebagainya. Itu semua diolah. Big data ini diolah. Tapi data-data ini dikumpulkan dengan teknologi 4.0. Jadi, 4.0 ini adalah sebuah kepastian. Pasti akan muncul cepat atau lambat. Niscaya, pasti kita akan terlibat di dalamnya. Mau nggak mau. Atau kita akan tersingkir dari perdagangan global. Ya. Dan revolusi 4.0 ini merupakan akumulasi dari penemuan manusia sejak dulu. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari langit. Enggak. Ada prosesnya, tadi kalau kita pikir-pikir bisa ratusan tahun tuh ya. Manusia berubah dari satu kondisi, berubah dari mesin produksi, ya, mesin uap, sampai ke mesin teknologi lebih tinggi, sampai ke internet. Jadi ini merupakan evolusi sebenarnya. Dan didukung oleh internet nih, teknologi 4.0. Internet sendiri mulai digunakan masyarakat Indonesia pada tahun 1990-an. Meski dengan berbagai keterbatasan, pada waktu itu ya, jaringan internet tuh suka lambat, atau harus menghubungkan komputer dengan jaringan telepon di rumah untuk bisa dapat internet. Nah, yang hidup di tahun 90-an sampai awal 2000-an, pasti pernah mengalami suka dukanya nih, ya enggak? Tapi sekarang semua nggak ada lagi tuh pasang-pasang kabel ya. Mungkin ada satu dua ya, tapi kebanyakan kan pakai gelombang. Nah, seperti itulah gelombang dialirkan dari satu titik ke titik lain, dari laptop satu ke laptop lain, membawa informasi ya. Begitu juga gelombang tadi dikirim dari satu mesin produksi ke mesin produksi lain sehingga mereka bisa saling bekerja untuk memproduksi barang. Jadi itulah 4.0. Tapi juga ada penghambatnya nih ya. Kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia harus paham kalau kita tuh masih kurang nih keterampilan tenaga kerja kita dalam memanfaatkan teknologi 4.0. Yang melek teknologi juga belum banyak. Meskipun ada yang bisa kemampuannya itu sudah mencapai world class ya. Orang Indonesia adalah 1-2 orang ya. Tapi secara umum orang Indonesia masih kurang pengetahuan dan keterampilannya. Di perusahaan sendiri juga sama. Biaya investasinya tinggi karena namanya juga investasi teknologi. Pasti mahal. Kemudian akan berpikir berapa tahun ya break even point-nya. Nah, kan gitu kan. Dan memang tidak memberi dampak positif langsung dalam jangka pendek. Ya, karena apa? Ya, karena BEP-nya tadi bisa lama. Kemudian mempersiapkan keterampilan tenaga kerjanya dalam industri atau teknologi 4.0 butuh waktu, ya kan? Jadi semuanya harus dipersiapkan baik. Tapi cepat atau lambat kita akan masuk ke industri 4.0 yang lebih intensif. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai evolusi dari industri sampai kita mencapai industri 4.0. Silakan follow IG saya di ricky.vmartono. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.